Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat aksi. Kamu apa sih? Kalau Rara bilang sahabat aksi, semuanya harus jawab iya lady gitu ya. Oke? Biar kayak peserta. Iya. Sahabat aksi. Iya, Lady. Nah, Iya, itu. Lady. Lady. Izinkan Lady Rara ini dengan segala kekurangan untuk memberikan tausiah yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siap semuanya? Siap ya? Oke. Rara mau nanya nih sama penonton aksi. Siapa di antara kalian semua yang pengen sukses? Ayah. Angkat kaki. Tangan. Selain doa dan juga tawakal, kesuksesan itu bisa kita dapatkan dengan cara ikhtiar. Nah, apa arti ikhtiar? Ikhtiar ini adalah perilaku berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sederhananya gini deh, ikhtiar itu dapat dikatakan sebagai usaha lahiriah yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan. Makanya kalau mau sukses harus berdoa sama Allah, harus juga berusaha dengan cara bersungguh-sungguh untuk bekerja keras. Kalau gagal, bangkit lagi. Jangan gagal langsung pingsan ya. Kalau hal itu udah dilakukan, maka kita harus bertawakal. Serahin aja semuanya sama Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ih, kayak orang bener ya. Benar. Hampir. Kadang nih ada nih orang yang minta sama Allah begini nih. Ya Allah, kapan ya aku punya rumah gede? Kapan punya mobil bagus? Kapan punya duit segepok? Tapi kerjaannya rebahan doang. Scroll HP doang. Nongki doang. Nggak ngapa-ngapain, beneran nggak ngapa-ngapain. Kira-kira Allah kasih nggak Bang Adul? Lah, ada orang. Biar kayak peserta gitu. Adul lagi nongki Adul nih. Kayaknya ngapal Rara ya. Habis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, di sini kita tuh bisa ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang ingin kita gapai harus kita perjuangkan. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak melakukan apa-apa, maka sungguh harapan itu akan sia-sia. Kalau pengen punya kerjaan ya cari. Kalau pengen merubah nasib jadi lebih baik ya cari kerja. Kalau pengen nilai bagus ya belajar. Kalau pengen nikah ya cari Jo. Udah. Kalian lihatlah perjuangan Rara selama bertahun-tahun di aksi ini. dapat. Tapi sayang banget, udah cantik begini, bodinya bagus, terus udah pinter nyanyi, tapi nggak ada juga yang mau. Sedih aku tuh. Pede banget mau ngapain. Oke, penonton aksi. Ikhtiar dan tawakal itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan apabila ingin mendapatkan sesuatu. Ada satu riwayat hadis yang artinya begini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung diberi rizki.
di mana ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, Rara kasih kisah nih, karena kan kebetulan di sini juri kita ada yang suka kisah-kisah, kisah kasih di sekolah. Habis. Jadi gini, boleh musiknya? Ya habis Ra. Belum. Ya habis. Kenapa yang ini cuman yang kisah-kisah? Apa dia lebih glowing? Karena kasih-kasih Rara belum punya, Mama. Oke, Rara kasih kisah. Ada seorang anak perempuan. Anak pertama dari dulunya itu keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya sakit keras selama kurang lebih 14 tahun. Dulunya bekerja sebagai guru mengaji tradisional di kampungnya dan dibayar seikhlasnya. Ibunya yang bekerja banting tulang menggantikan suaminya. Jadi pemulung, asisten rumah tangga, ikut catering juga, bahkan jualan keliling pun ibunya lakukan agar bisa mencukupi kehidupan keluarganya sehari-hari. Itu adalah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh ibunya untuk memberikan makanan yang cukup untuk keluarganya. Dalam keadaan kekurangan menjadikan anak perempuan ini berpikir keras. Kelak jika telah lulus sekolah, apa yang harus dilakukan agar keluarganya ini dapat hidup dengan layak? Suatu ketika saat waktu itu sore-sore menonton televisi, dengan terbata-bata ayahnya ini berkata, "Nak, ayah ingin melihatmu di panggung itu." Sontak membuat gadis ini terbelalak, seperti tak percaya ayahnya mengatakan hal itu. Bertahun-tahun berlalu. Dikarenakan kondisi keuangan yang tidak mencukupi, membuat ayahnya ini penyakitnya semakin parah. Sementara ibunya selalu bekerja ekstra untuk membeli obat yang terbilang cukup mahal bagi keluarga ini. Di tanggal 21 November 2017 adalah hari di mana anak itu mencoba untuk berikhtiar mengikuti audisi ke kota besar. Bermodal hanya membawa uang 50.000, anak ini nekat pergi meminta izin kepada ibu dan ayahnya. Sang ayah pun hanya mengangguk dikarenakan sudah tak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. Hari-hari pun berlalu. Sembari menunggu kabar, anak perempuan ini dan juga ibunya semakin hari semakin sedih melihat kondisi ayahnya ini bukannya sehat, malah semakin parah. Dalam hati gadis ini berkata, "Semoga ini bisa menjadi kesempatan untuk membahagiakan kekeluargaanku." Tibalah hari pengumuman. Sore hari tanggal 4 Desember 2017, anak ini dinyatakan lolos audisi. Ibu yang mendengar pun mengucap, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih nak," seraya meneteskan air matanya. Tapi tidak dengan ayahnya. Anak ini menghampiri ayahnya yang hanya terbaring kaku. Dengan nada pelan, anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, alhamdulillah, berkat doa dan juga perjuangan yang sudah dilakukan, saya akhirnya bisa lolos. Sebentar lagi saya akan berangkat ke Jakarta untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Semoga ayah cepat sembuh ya."
Ayahnya hanya bisa meneteskan air mata dan juga mengangguk pelan. Tapi hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Karena subuh tanggal 5 Desember 2017, ayahnya meninggal dunia. Mbak disambar petir. Dia merasa terpukul. Dia merasa tak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia tahu Allah sangat menyayangi ayahnya lebih dari dia menyayangi ayahnya sendiri. Sampai saat itu anak ini masih menyimpan rasa penyesalan. Dan anak itu tetap untuk belajar. Belajar untuk ikhlas dengan apa yang sudah terjadi padanya. Dengan perjuangan dan juga doa dari orang tua, sekarang perempuan itu berdiri di harapan kalian semua. Semoga yang hadir di sini sudi memberikan doa untuk ayah saya. Dan insya Allah ayah saya sudah bahagia di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berusahalah sampai kalian tidak lagi merasakan sakitnya kegagalan. Saya Rara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.